وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال أبيات العتب على شباك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bait al-Utbi ada di jendela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada seorang Arab Badui ziarah ke Rasulullah, kemudian mengungkapkan dengan dua bait syairnya, didengar oleh al-Utbi yang sampai saat ini dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki itu ada di syubak Nabi SAW, di jendelanya Nabi. Kalau kita ziarah ke Rasulullah itu masih ada sampai saat ini, tertulis seperti apa yang dikatakan oleh Arab Badui tersebut. Taqaddama dzikrul baitani alladaini anshadahuma al-Arabi 'inda ziyaratihi lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah terdahulu pembahasan kita tentang dua bait syair yang disenandungkan oleh Arab Badui ketika ziarah ke Rasulullah. Ini ketika ziarah ke Rasulullah nih orang Arab Badui bersenandung dengan bait syairnya dengan indah. Ini rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasul. Bagaimana kita, kalau ini kata Arab Badui, kita yang sering ngaji, bagaimana keadaan ketika kita ziarah ke Rasulullah? Bagaimana ketika kita bersalawat ke Rasulullah? Bagaimana ketika kita ngaji ini sekarang? Kita ngaji berada di taman surga. Apakah kita sekarang kita ngaji merasa dekat dengan baginda Rasul atau tidak? Keberuntungan orang yang merasa dekat karena memang dia betul-betul dekat dengan Rasulullah. Tapi kerugian semakin dia ngaji semakin malah jauh dari Rasulullah. Ya, mengamalkan ilmu. Masuk dalam hadis Rasulullah, "Man izdada ilman lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Man izdada ilman wa lam yazdad hudan. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi petunjuknya tidak bertambah. Ngaji, tapi enggak menjalankan ilmu, enggak dapat petunjuk dari Allah. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh. Ngaji enggak ada peduli. Ya ngaji tapi enggak ada kepedulian, enggak ada semangat. Gitu. Ngaji tetapi enggak ada semangat untuk berdakwah. Gitu. Enggak ada manfaatnya. Ini dalam wacana introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan introspeksi diri kita, apakah itu ada di dalam diri kita? Jadi ngaji ini bukan cuma sekedar melepas antara maghrib dan isya, daripada saya tidur mendingan saya ngaji. Oh, salah. Ngaji itu bukan daripada saya tidur mendingan saya ngaji, daripada saya keluar rumah atau keluar masjid kemudian saya ngaji. Berarti ngaji gak ada niatannya. Sementara ngaji itu nomor satu. Kekuatan seorang muslim itu niat dan semangat, bukan cuma sekedar niat saja. Jadi niat dan semangat. Terjadilah orang yang kalau cuma sekedar niat, gak punya semangat ngaji, ya dia ngaji, tapi gak punya semangat, udah gitu aja. Gitu. Gak peduli dengan syiar Islam dilaksanakan atau tidak, orang-orang pada ngaji atau tidak, itu dia gak peduli, karena gak ada semangat. Kita mudah-mudahan tidak seperti itu jemaah. Tapi kita lihat, kalau kita tidak seperti itu, apakah benar? Kalau kita bisa menjalankan syariat, apakah benar? Kita lihat bukti, bukan cuma sekedar kata. Warawahum al-Utbi wahuma, dan ini diriwayatkan oleh al-Utbi yang kedua bait syair itu,
Ya khair man dufinat bil ghai a'zamu fataba min tibihinna al-ghaw wal-akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al-'afafu wa fihi al-jud wal-karamu. Masyaallah. Ini orang Arab Baduy yang jauh dari majelis. Tapi ketika ziarah ke Rasulullah, rasa cintanya bergelora. Harusnya kita lebih dari itu. Wahai sebaik-baik yang dipendam di muka bumi, wahai zat yang sebaik-baik dipendam di muka bumi, yang sangat agung baginda Rasul Muhammad, ya kan? Sebaik-baik manusia yang dipendam di muka bumi, baginda Rasul Muhammad sangat agung. Fataba min tibihin al-ghaw wal-akamu, wangilah, maka wangi dari minyak wanginya itu segala tercium dari segala alam dan pelosok. Alam dan pelosok mencium wanginya Rasulullah Muhammad. Nafsil fida'u li gabrin anta sakinuhu, jiwaku sebagai penjamin bagi kubur yang di mana engkau berada. Fihil afaf wa fihil jud wal karam, yang di dalam kubur tersebut ada al-afaf, ada keagungan, yang di dalamnya juga terdapat pemberian dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian kepada Rasulullah Muhammad. Dikatakan oleh Sayyid Muhammad, wa huma maktubani bi fadlillahi 'ala al-muwajahati an-nabawiyyati syarifati fil 'amud alladhi bayna shubbakil hujrah an-nabawiyyah. Kedua bait syair tersebut dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, itu sampai sekarang masih ada di pintu yang berhadapan di kubur baginda Rasulullah, di tiang antara jendela rumah baginda Rasulullah. Sampai sekarang kalau misalnya kita lihat di atasnya ada tuh bacaan seperti itu. Ya khair man dufinat bil ghai 'azamu fatal min tibihin al-ghaw wal-akamu. Kalau misalnya dibilang bid'ah, itu ada. Masih ada di atas kubur Rasulullah. Apakah mereka itu yang menyatakan bid'ah? Enggak ngelihat ada tulisan itu di situ. Harusnya ngelihat dong. Jangan bilang bid'ah aja, tawasul. Gitu. Ya kan? Jangan bilang bid'ah. Sementara ucapan tawasul sampai saat ini masih ada di atas kubur Rasulullah. Kalau kita haji atau umrah ziarah ke Rasulullah, kita bisa baca atau lihat gitu, kalau untuk bisa menyaksikannya. Yarahumul ghazi waddani, dan ini dilihat oleh orang-orang kelas tinggi atau orang-orang kelas bawah. Lihat orang di atasnya masih ada tertulis mundu mi'atis sinin, semenjak ratusan tahun yang lalu. Hatta fi ahdi al-marhum Malik Abdul Aziz, sampai di zaman almarhum Malik Abdul Aziz. Fal Malik Saud, kemudian Raja Saudi. Pada akhirnya negeri Arab disebut dengan Al-Arabiyah As-Saudiyah, negeri Arab Saudi ini. Cikal bakal Arab Saudi. Dulu semuanya Jaziratul Arab. Saudi disebut, Arab disebut Jaziratul Arab. Yaman sama, satu gitu, satu daratan antara Saudi dengan Yaman. Tapi setelah zaman kerajaan ini, akhirnya kekuasaan Arab dipimpin oleh Saud. Itu disebut dengan Al-Arabiyah As-Saudiyah. Yaman masih tetap Yaman. Fal Malik Faisal sampai Raja Faisal, Fal Malik Khalid sampai Raja Khalid rahimahumullah, Malik Mahad, Fal Malik Fahd sampai Raja Fahd, Khadimul Haramain Al-Syarifain hafizahullah, wa Sayfiyan biidznillah binaan ala tawjihati Khadimul Haramain. Dan masih ada 2 pedang di lambang bendera Arab, kan ada 2 pedang kan masih gitu. Untuk menjaga ala kullin man fil Masjidin Nabawi Syarif, untuk menjaga sesuatu yang berada di Masjid Nabawi.
Wa inda izalati ayyatin qadimin, dan untuk menjaga menghindarkan sesuatu yang bakal dihilangkan dari tradisi yang sudah ada. Tradisi yang sudah ada enggak usah pakai dihapus. Dari zaman dahulunya udah ada tulisan seperti itu, sampai saat ini raja-raja yang ada nggak bisa dan nggak berani untuk menghapus tulisan-tulisan tersebut. Menjaga budaya namanya, untuk menjaga budaya. Ayolah, kalau misalnya ada orang menyatakan itu adalah bid'ah, tawassul bid'ah, yang paling gampang di atas kubur Rasulullah masih tertulis ucapan seperti itu. Ucapan seperti itu kan ucapan tawassul. Jadi kalau misalnya kita mau cermat kepada mereka, ente mengatakan bid'ah, ente katanya mengambil dari Mekah Madinah, ente lihat di atas kubur Rasulullah. Itu ungkapan tawassul kepada Rasul Muhammad. Kalau ente mengatakan bid'ah, kenapa sampai saat ini di atas kubur Rasulullah masih ada tulisan tawassul? Gitu. Paling gampang gitu. Apa tulisannya itu yang tadi? Ya khair man dufinat bil ghayyi wa 'azamu fataba min tibihin alqa wal akamu nafsil fida'u bi gamrin anta sakinu fihi al-'afaf wa fihi al-jud wal karamu. Itu sampai sekarang. Al-khulasah, intinya al-khulasatu annahu mimma la syakka fi, berarti tidak ada keraguan lagi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu 'indallahi qadrun 'aliyyun, bahwa baginda Rasulullah di sisi Allah itu mempunyai derajat tinggi. Derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini enggak ada ragunya. Kalau misalnya ada seorang muslim meragukan seperti ini, kafir. Ini adalah akidah yang paling utama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanding, la ilaha illallah sebanding dengan Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanding dengan la ilaha illallah. Tidak sah seorang muslim dia hanya mengucap la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah, dan juga tidak sah seorang muslim mengucap Muhammadur Rasulullah tanpa la ilaha illallah. Dua-duanya tuh berseiring. Nggak bisa ini satu, nggak bisa dua-duanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, Rasul dan Allahnya, Rasul dan Allahnya. Wa martabatun rafi'atun wa jawun 'azimun, dan derajat tinggi dan wibawa yang sangat besar itulah baginda Rasul Muhammad. Enggak ada yang meruntuhkan ungkapan seperti itu. Enggak ada keraguan-raguan tentang keagungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayumanin syar'iyyin aw 'adliyyin yamna tawassul bih. Kalau begitu jadinya hal apa yang membuat penghalang secara syariat atau secara akal tawassul kepada Rasulullah? Enggak ada dalil secara syariat atau enggak ada dalil secara akal yang mengharamkan tawassul langsung kepada Rasulullah. Rasul tinggi di sisi Allah derajatnya. Rasul yang sangat tinggi di sisi Allah derajatnya. Tidak ada makhluk mengalahi derajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Khususan wa qad ja'atil adillatu allati tathabbatuhu fid dunya wal akhirati. Khususan wa qad ja'atil adillatu allati tuthabbitu fid dunya wal akhirah, apalagi dalilnya sudah ada yang sebagaimana ditetapkan di dunia maupun akhirat tentang keagungan baginda Rasulullah. Kita lihat Muhammad Rasulullah radhiyallahu anhu dawan kufur wa ma bainahum dalam kan sujud dawan fadl min Allah wa ridwana. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali karena lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Banyak sekali tentang pujian Allah kepada Rasulnya. Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Banyak sekali. Ini Allah sendiri yang langsung memuji Rasulnya dan hadis Rasulullah yang sudah kita bahas di sini saja. Sudah berapa ratus dalil yang sudah kita baca tentang baginda Rasul Muhammad. Ya, sudah berapa ratus gitu. Pak Jufri udah ngitung berapa ratus? Saking banyaknya nggak kehitung. Ya, ini semuanya yang kita udah bahas dari bertahun-tahun yang lalu, dalil tentang keagungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Walasna fi dzalika sa'ilina ghairallah, kan kita enggak pernah minta selain Allah, yang kita minta Allah. Enggak pernah kita minta kepada selain Allah. Siapa bilang kaum muslimin minta kepada kuburan? Siapa bilang kaum muslimin meminta kepada pohon zin? Enggak pernah ada. Kaum muslimin semuanya meminta kepada Allah. Ada jalannya ketika mereka meminta kepada Allah, tawassul kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan dalil yang sangat banyak. Ya, ketika kita mau berbicara lagi seakan gugur kalau jadinya saking panjangnya. Kalau baginda Rasulullah bertawassul dengan beliau, para nabi dan rasul dari zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, seluruh nabi dan rasul, malaikat tawassul kepada Rasulullah. Gitu. Kemudian alam ini tawassul kepada Rasulullah. Keluarga para sahabat, dan dalilnya kita sudah membahas. Kita sudah berada di tengah kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, dan itu semuanya kita udah bahas. Wala da'ina illa iyyah, dan kita enggak pernah berdoa kecuali kepada Allah. Yang kita minta hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak ada yang minta kita selain Allah. Apakah kita memuji selain Allah? Kafir. Seorang muslim meminta kepada selain Allah kafir. Yang mereka minta Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, bijahi. Bijahinya ini penting. Dengan keberkahan, keagungan Nabi Muhammad, bijahi. Contohnya ketika tadi dibaca ilahi bijahil am, kan ilahi dulu, ya Allah. Ilahi artinya ya Allah, ya ilahi. Huruf nidanya mahdhuf, dibuang. Ketika kita belajar nahwu, cerdaslah kita di situ. Kita belajar sharaf, kemudian balaghah, cerdas kita, semakin nikmat. Ketika justru kita menyatakan ya ilahi, ada sesuatu. Nah, ketika udah langsung ilahi, seakan langsung berhadapan dengan keagungan Allah. Ilahi bijahil anbiya, bijahinya. Setelah kita minta kepada Allah, ada kata-kata bijahi. Makanya kalau ketika kita berdoa, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah, Allahumma sholli sallim. Jadi enggak ada orang yang minta kepada Allah tanpa salat kepada baginda Rasulullah. Bahkan dalam satu hadis, orang meminta kepada Allah, doa kepada Allah tanpa salat kepada Nabi Muhammad, itu doa mardud, doa yang tertolak. Ada orang minta kepada Allah tapi enggak salat kepada Rasulullah, doanya kurang, dan ketika kurang mardudun, tertolak. Nah, ketika kita kepada baginda Rasulullah namanya tawassul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Allahumma, balik lagi ke Allahumma lagi, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah, Rasulullah kepada Nabi. Apakah kemudian kita minta tawassul kepada Nabi? Karena beliaulah pembuka untuk masuk dalam keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya ud'uni astajib lakum. Betul, ud'uni astajib lakum, di situ ada proses. Doalah engkau kepada aku, pasti akan aku terima. Benar. Proses. Seperti kita mau bayar pajak. Apakah langsung kita mau bayar pajak langsung ke Prabowo? Ada? Ada enggak? Bayar, oh ya Allah, saya pikir melek. Ada nggak orang yang langsung bayar pajak ke Pak Prabowo? Kemana? Kita tahu pajak kemana? Kantor pajak. Apa tuh? Itu dia. Itu namanya perantara, dan memang sudah ada macam-macamnya. Kemudian ketika kita mau banyak ini, apakah langsung ada menteri-menteri? Di setiap negeri ini, di setiap daerah ada kepala daerahnya. Dan ini namanya apa nah? Penegak-penegak itu semuanya untuk sampai ke pusat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita melihat keagungan struktur doa, di situ kita lihat betapa struktur dunia. Berarti orang yang hebat di dunia sebenarnya dia paham tentang akhirat. Harusnya. Sebagaimana orang yang paham tentang akhirat, dia sudah memahami tentang struktur dunia. Makanya kalau ada orang yang memahami tentang syariatul Islam, enggak menjadikan permasalahan tentang Pancasila. Kalau betul dia memahami tentang syariatul Islam, gitu.
Fanahnu nad'u bima habba ayyan kana. Kita selalu berdoa kepada Allah apa yang Allah cintai di mana saja kita berada. Taratan nasaluhu bi amalina shalihati. Terkadang kita minta kepada Allah dengan lewat amal kita yang saleh. Mungkin enggak? Kita berdoa kepada Allah dengan amal yang saleh. Itu namanya tawassul. Ya Allah, berkati, ya Allah, berkah maulid, berkah pengajian ini ya Allah, berkah pengajian. Pengajian amal saleh enggak? Maulid amal saleh enggak? Kemudian zikiran, kemudian tahlil dan berbagai macam aneka kebaikan dengan kami sekarang berada berkumpul. Wabistima'ina hadza aghfir lana dzunubana, dengan kumpulnya kami ampunilah dosa kami. Itu namanya tawassul kepada amal perbuatan yang saleh. Kita terkadang doa ya doa tapi kita enggak memahaminya. Sampai terkadang mengatakan bid'ah. Kita berdoa seperti itu malah kita bilang bid'ah, lucu. Seakan kita malah membid'ahkan diri. Kita enggak membid'ahkan orang tapi malah membid'ahkan diri kita. Gitu. Makanya orang-orang yang pemahamannya keliru itu ketika ada salawat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, itu kebakaran jenggot. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Dia enggak belajar tawassul kalau begitu jadinya. Dia bilang ini minta kepada Rasul, syirik. Astagfirullah. Ketahuan di situ ada ucapan ya Rabbi bi, ya Rabb. Siapa ya Rabb? Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa, dengan keberkahan Nabi Muhammad. Kan tadi ilahi bijahil anbiya, kemudian alhamdulillah, kemudian salat kepada baginda Rasulullah. Kau enggak tahu tentang strategi doa? Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya ada orang minta kepada Allah, di situ disebut nama nabinya, Allah bakal kasih. Allah nih, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan saya, Tuhan jamaah semuanya. Kalau misalnya ada orang berdoa kepada Allah, diselipkan di situ nama nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di situ ada nabinya. Betapa cintanya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya kita perbanyak salawat terus. Dalam doa, salawat terus. Dalam doa, coba kalau misalnya kita lihat yang sangat terkenal itu apa namanya? Salawat terkenal Imam Jazuli, yang dibaca itu Allah. Imam Al-Jazuli, jemaah enggak baca kitab salawat yang panjang, Dalailul Khairat itu betapa luar biasa keagungannya Imam Al-Jazuli, Masya Allah. Ya, segala bentuk, bahkan Senin salawatnya ini ada, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Allahu Akbar. Bagaimana kehidupan beliau? Allahu Akbar, summa Allahu Akbar. Jadi semakin kita mempelajari tentang tawassul, semakin mendalam kita cinta ke Rasulullah. Dan otomatis langsung kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan nas'alu mimman yuhibbu min khalqi. Terkadang kita minta kepada Allah lewat tawassul kepada amal saleh. Tadi yang udah diungkap. Terkadang kita minta kepada Allah lewat tawassul kepada hamba saleh yang Allah cintai. Itu jelas. Yang kita udah pelajari sampai Nabi Allah Adam tawassul kepada Rasul Muhammad. Bapak kita Adam itu Nuh, Saleh, semua para nabi dan rasul. Malaikat tawassul kepada Nabi besar Muhammad. Alam ini semuanya bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan ini hadisnya dhaif, dia ngelihat satu sisi, sementara enggak pernah ngelihat dari berbagai macam sisi. Ini semuanya tawassul kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya. Tadi saya sudah ungkapkan lewat dalil Al-Qur'an. Hadis Rasulullah tadi kita sudah membahas dari beberapa bulan yang lalu, udah ratusan hadis yang diungkap lewat kitab Mafahim Yajib an Tusahhah saja.
tentang hanya tawasul, belum bab yang lain, hanya tawasul. Gitu. Kalau kitab tawasul yang kita udah bahas ratusan hadis, bagaimana tentang yang lain? Kan tawasul di antara bagian dari sub keilmuan yang ada. Kama fi hadis Fatimah binti Asad radhiyallahu anha alladzi dzakarna. Sebagaimana kita juga sudah membahas tentang hadis Sayyidatuna Fatimah binti Asad. Ya kan, tentang tawasulnya beliau kepada Rasulullah. Ingat kita. Itu masyaallah, teman masyaallah. Kemudian wa kama fi hadis Utsman bin Hanif. Hadis Sayyidina Utsman bin Hanif yang datangnya orang buta datang kepada Rasulullah untuk disembuhkan. Apa jawaban Rasulullah? Berwudu, salat 2 rakaat, engkau minta kepada Allah. Awalnya Rasulullah bilang, udah dah, gak usah pakai ngelihat segala, sebentar lagi engkau masuk surga, engkau meninggal masuk surga. Enggak ya Rasulullah, aku mau lihat muka engkau ya Rasulullah. Dalil tinggi nih orang buta, aku mau lihat muka engkau ya Rasulullah. Diajarin ada bagian Rasulullah doa, Allahumma inni as'aluka bijahi Nabi, kan udah disebutkan. Makanya saya suruh jamaah hafalin. Ini bukan hanya untuk orang buta saja, untuk semuanya kita. Berbagai macam urusan kita banyak banget. Urusan mengawinin, menyunatin, urusan banyak sekali problematika kehidupan kita. Kita cuma sekedar makan bakso difitnah sama orang, betul kan? Padahal cuma sekedar makan bakso doang pakai difitnah. Bagaimana makan pangsit? Bagaimana mau makan soto Betawi lebih gede lagi, lebih mahalan. Ini baru makan bakso difitnah, bagaimana mau makan soto bareng-bareng. Nah, ini artinya kan ada jalan proses itu semuanya untuk menghilangkan fitnah. Apa diantaranya? Tawasul kepada Rasulullah. Ini jalan hidup kita Rasul. Kenapa kita langsung menghindar sih sama Rasulullah? Jawaban saya Rasul. Jawaban semuanya Rasulullah Muhammad. Gak ada yang lain. Ini kita seminggu sekali kita membahas tentang tawasul ya Pak Jufri. Minggu kemarin nggak kelihatan. Ya kan Pak Jufri? Allahu Akbar, ini jalan keluarnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, madu ada Rasulullah, jamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita mau punya usaha. Sampai bahkan terkadang orang nggak punya usaha, tapi ada hasil. Rasulullah jalan keluarnya. Kalau ini kan luar biasa usahanya, masya Allah. Ada kambing, ada kembang, ada kumbang, ada kebo, sapi, masya Allah. Ini ada orang nggak punya usaha, tapi hasil banyak gak? Banyak gak? Di situ ada Rasul Muhammad. Bukan berarti kita ngarahin nggak usah kerja, enggak. Magom kita belum seperti itu. Ngaji aja masih berantakan, ya kan? Jamaah. Kalau bisa magom seperti itu, ini sekarang kita punya duit. Ayo sedekahin, besok nggak usah pakai kita pikirin. Kalau kita mau mencapai magom seperti itu, ya kalau begitu jadinya saya mau ngamalin, saya nggak kerja tapi punya duit. Ntar dulu, jangan ngamalin yang itu dulu. Duit yang ente miliki semuanya sekarang buat majlis taklim. Bisa gak? Waduh, nggak punya duit. Berarti belum bisa magom seperti itu. Jalannya nggak mau, tapi hasilnya mau. Mungkinkah seseorang mau mendapatkan hasil tanpa jalan, tanpa proses? Mustahil. Gitu. Ya Allah. Wa taratan nas'aluhu bi asma'il husna. Terkadang ketika kita minta kepada Allah dengan asmaul husna. Ya Allah, baru kita minta kepada Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana. Nyebut nama Allah dulu. Bi asma'ikal husna, ya Allah, dengan nama asmaul husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, minta langsung kepada Allah. Ini diantara seni doa kepada Allah. Kama fi qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bi annaka antallah. Ini kita minta kepada Allah dengan nama Allah. As'aluka bi annaka antallah. Aku minta kepada engkau karena memang engkau adalah Allah.
Paham nggak? Aku minta kepada engkau karena memang kau adalah Allah, engkau yang pantas untuk dipinta. Aku pinta kepada Allah. Jadi berbagai macam tawasul itu banyak. Ada ke Nabi, ada Asmaul Husna, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya macam tawasul. Dan kemudian kita nggak memahami ini semuanya, gitu. Dan tadi saya katakan dalam sabda Rasulullah, orang berdoa kepada Allah tanpa tawasul ke Rasulullah maka doanya mardud. Ada orang berdoa, tautnya doa langsung, Allahumma ighfir lana, enggak diterima, enggak ada nabinya di situ. Paham jemaah? Jadi kalau misalnya kita mau minta kepada Allah, ada salawatnya dulu. Minta kepada Allah, salawat. Tengah-tengah, minta lagi, kemudian dari akhir salawat. Sebagaimana layaknya kita doa. Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian salawat kepada Nabi. Minta kepada Allah. Kemudian diakhiri wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kemudian salam lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Barang siapa yang doanya model seperti ini, di tengah-tengahnya disabdakan oleh baginda Rasulullah, doa mustajab. Amin. Berapa banyak orang muslim doa bisa jadi enggak mustajab karena enggak nyampain ke Rasulullah Muhammad. Pelit dia kepada Rasulullah Muhammad. Ada orang haji, ada orang umrah sampai enggak tahu kuburan Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kuburannya Nabi di mana? Astagfirullah. Ente udah sholat gak di Masjid Nabi? Sholat. Tapi habis sholat zuhur pulang ke hotel, enak makan. Asar begitu lagi, kan deket tuh kan kalau Masjid Nabawi ke hotel. Maghrib isya subuh terus, betul sih, masya Allah, seakan orang soleh. Setiap waktu salat di Masjid Nabawi, tapi nggak ziarah ke Nabi Muhammad. Apakah ini yang disebut dengan orang soleh? Zikir, masya Allah di Masjid Nabawi, betul, hebat. Tapi nggak tahu Nabi Muhammad. Orang nggak tahu Nabi Muhammad musibah, nggak tahu jalan namanya. Orang tidak tahu Nabi Muhammad, nggak tahu jalan, walaupun dia berada di masjidnya Nabi Muhammad. Zikir tahlil, ikut ngaji dan sebagainya. Hebat luar biasa. Sedekah sehebat-hebatnya. Mana kuburan Nabi dia nggak tahu. Di pojoknya Masjid Nabawi dia nggak tahu di situ ada kubur Nabi. Boro-boro untuk ziarah kepada Nabi besar Muhammad. Aneh. Dan ini banyak jemaah sekalian. Ada sebagian travel, ya ini travel yang bermasalah. Cari-cari travel yang benar. Sampai bahkan nggak diarahkan tentang mana kubur baginda Rasul Muhammad. Yang diajarkan tentang sholat di Masjid Nabawi. Arba'in di Masjid Nabawi. Oh ini bahkan diajarkan bagaimana caranya beli korma. Udah gitu korma muda nih buat ini, Allahu Akbar. Ini diajarin ini korma, ini madu dan sebagainya. Tapi dia nggak diajarkan ziarah ke Rasulullah Muhammad. Aneh sekali. Aneh sekali. Orang bisa berangkat haji karena Rasul Muhammad. Orang bisa berangkat umrah karena Rasul Muhammad. Kita hidup karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting nih kita pelajari. Jadi orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad tidak mengenal jalan kembali kepada Allah. Sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, enggak tahu jalan. Au bisifati au fi'li, atau dengan sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus, berminta. Au fi'li, atau perbuatannya Allah, anta fa'alu lima turid, engkau lah yang maha menjalankan sesuatu, yang mengamalkan sesuatu apa yang engkau kehendaki Allah. Kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-akhar, sebagaimana yang ada di dalam hadis yang lain, a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa laysa maghsuran 'ala tilka ad-da'irati dhigati allati yadhunnaha al-muta'annitun. Aku berlindung terhadap ridha engkau dari murkanya engkau ya Allah, dan aku meminta afiahnya engkau dari siksaan engkau ya Allah. Dan ini tidak secara mengecil lewat keagungan
kesempitan yang telah dipahami oleh mereka orang-orang yang ingkar. Tidak. Orang-orang yang ingkar buktinya tuh Allah punya kemurkaan. Benar, justru kita minta kepada Allah agar Allah tidak murka kepada kita. Allah ada rahmat, ada azab, betul. Allah ada rahmat buat orang yang mendapatkannya. Allah juga ada azab buat orang yang ingkar kepadanya. Ini sayap keadilan namanya. Ada ridha, ada rahmat, ada azab, gitu. Artinya bukan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat rahmah, rahim saja, tidak. Ada di mana Allah Subhanahu wa taala syadidul batsir. Sangat kuat, sangat agung. Di situ bagi yang taat kepada Allah, Allah kasih ganjaran kebaikan. Buat orang yang ingkar kepada Allah, Allah berikan neraka dan ancaman, murka dan azab. Wa sirru dzalika anna kullama ahabballahu sahha tawassul bih. Wa kadza kullu man ahabbahu min nabiyyin aw waliyyin. Wa huwa wadihun lada kulli dhi fitratin salimatin. Nah, rahasianya kita pahami di sini. Setiap yang dicintai oleh Allah, siapa saja yang dicintai oleh Allah boleh ditawassulkan. Berarti nabi, rasul, wali, ulama, orang soleh, pekerjaan soleh boleh ditawassulkan. Gitu. Pokoknya yang Allah cinta, mau itu adalah makhluk yang dicintai atau amal perbuatan yang dicintai oleh Allah, boleh ditawassulkan. Wa kadza kullu man ahabba Allah min nabiyyin awwalin, juga yang dicintai oleh Allah, nabinya atau walinya boleh ditawassulkan. Tidak sebagaimana banyak orang hati-hati tawasul sama kuburan, tawasul sama kuburan. Ya orang udah meninggal dunia ya kuburan memang. Tapi di dalam kuburan bukan cuma sekedar kuburan. Kuburan siapa? Permasalahannya tuh kuburan siapa? Ini kan orang udah banyak protes aja kalau udah disebut dengan kuburan. Kalau ada orang ziarah kuburan disebut dengan kuburiyun. Tahu gak artinya kuburiyun? Penyembah kuburan. Astagfirullah. Mana ada kaum muslim menyembah kuburan? Enggak ada. Orang muslim ziarah. Ya kalau misalnya ada yang pada ngaco ya jangan disebut bahwa itu adalah muslim. Muslim yang benar mereka ziarah ke kubur para waliullah. Sebagaimana biasa gitu, zikir ziarah. Bahkan bisa jadi ramehnya kuburan daripada masjidnya kita. Benar gak? Bisa jadi ramainya kuburan mereka para waliullah daripada masjidnya kita. Sebentar mungkin masjid kita sepi, bahkan dikunci, tok 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 tok. Sebentar kuburan mereka para wali 24 jam tidak pernah ada sepinya. Allahu Akbar. Masjid kita ada waktunya. Bahkan terkadang sholat berjamaah haji cuma sekedar 1, 2, 3, 4 baris. Giliran kuburan wali. Yang dari Jawa, yang dari Sumatera, yang dari luar negeri, Masya Allah, nggak pernah ada habisnya. Allahu Akbar. Gitu. Sampai jangan sampai kuburan lebih ramai daripada masjid kalian. Nah, ini terjadi. Kuburan-kuburan wali, alhamdulillah ramai. Kuburan kita sepi. Kalau bisa kuburan wali ramai, masjid-masjid kita juga ramai dengan majelis, bukan ramai dengan bola. Kalau misalnya tuh kemarin tuh orang pada main bola ramai, bagus sekali tuh kalau pengajian jumlahnya seperti bola. Pengajian mafahim yajib antu saha di setiap malam Kamis di Masjid Nurul Huda. Yang laki yang perempuan datang seperti antara Spanyol dengan Argentina misal. Ramainya seperti itu. Alhamdulillah. Tapi nyatanya seperti itu enggak? Nyatanya seperti itu enggak? Itu masih dikatakan ulama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada kepedulian kepada ngaji. Gimana enggak ada gerakan kepada ngaji? Orang enggak punya rasa cinta, enggak ada peduli kepada ngaji, mati sul khatimah. Ingat. Oh, kita udah bahas panjang lebar, jangan aja ente. Seakan ente enggak ngaji. Di pembahasan kita tentang permasalahan seperti itu udah panjang lebar kita bahas. Ya Allah. Wa wadihun lada kulli dhi fitratin salimatin, dan ini sangat jelas
bagi orang yang mempunyai pandangan yang selamat. Wala yumna'u minhu aqlun. Akal nggak bakal bisa mencegah dengan adanya tawassul. Bagaimana mungkin tawassul kok dicegah? Wala naqlun, apalagi si dalil. Nakal itu dalil. Kalau akal yang ada di dalam pola pemahaman kita. Mana mungkin orang mendekat kepada Allah kemudian dia menjauhi Rasulnya. Rasulnya kan tawassul namanya. Para nabi dan rasul, para wali kan namanya tawassul namanya. Anak tangga menuju keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar hadis itu ada sanad namanya. Ini jamaah sekalian. Kita belajar hadis ada sanad. Jangan kita memahami tentang hadis tanpa ada sanad, enggak bisa. Sama kita juga berguru, jangan sampai kita berguru kepada guru yang guru enggak punya sanad. Kok guru ngajarin ilmu enggak punya sanad? Guru belajar di mana? Enggak tahu. Astagfirullahaladzim. Dan wajib tahu guru kita sanadnya kepada siapa. Bagaimana mungkin kalau misalnya dia ngajarin tapi ngajarin menurut maunya dia, yang dibaca menurut maunya dia? Tak bisa. Guru harus punya sanad. Nah itu. Dan sanad itu namanya, kalau kita belajar tentang ilmu yang sekarang kita pelajari, namanya tawassul. Bisa paham jamaah? Bisa paham nggak jamaah? Tadhakkar al-aql wan naql ala jawazi, bahkan akal dan dalil yang ada itu berdobel-dobel mengambil kewajaran dalam bertawassul. Wal mas'ul fi dzalika kullu Allah wahdahu la syarika lah. Karena yang bertanggung jawab itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Lan nabi walal wali walal hayy walal mayyit. Bukan nabi, bukan wali, bukan yang hidup, bukan yang mati, yang tanggung jawab Allah. Ini dalilnya. Qul kullu min indillah. Katakan segala sesuatu itu datang dari Allah. Famali haula'il qaumil ladzina la yakaduna yafqahuna hadisan. Ada apa sih buat seorang kaum yang hampir saja mereka tidak pernah memahami tentang kejadian. Banyak sekali orang nggak tahu tentang kejadian. Kemudian mereka berbicara. Nggak tahu tentang kejadian, mereka berbicara. Nggak tahu tentang kejadian, kemudian mereka berbicara. Nah, makanya kan dalam kajian kita ini selalu saya mengatakan kepada jamaah, janganlah berbicara tentang politik, karena kita bukan ahli politik. Karena kita nggak tahu tentang kejadian politik yang sangat maju kena mundur kena, ya kan? Yang sangat maju kena dan mundur kita. Kita andaikan ahli politik aja nggak boleh berbicara tentang politik di luar. Apalagi kita yang bukan ahli politik. Ngaji dah, kita ngobrol ngaji aja, udah ngaji. Ngaji, kita udah ngobrol ngaji aja. Berkatalah kita tentang syariatul Islam. Tadi yang kita bahas tentang tawasul apa ya? Tadi dalilnya tentang tawasul apa ya? Itu yang kita bahas. Yang bahas, itu ada pembahasan kita. Nggak usah kita perlu tentang jelek-jelekin kepala negara, kepala daerah dan sebagainya. Kita lebih jahat daripada yang mungkin kita pahami. Bisa paham nggak? Bisa jadi kita lebih jahat. Kita bukan jadi kepala, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat berjamaah, nggak pernah sholat subuh berjamaah. Seharusnya waktunya kosong yang kita miliki harusnya kita lebih pandai daripada mereka. Lebih banyak ibadah kita daripada mereka, para pejabat yang ada. Tapi nyatanya, itu makanya saya sering ajarkan kepada jamaah, ayo kita berbicara politik, benarnya aja salah, bagaimana salahnya? Karena kita, metodologi yang kita pelajari di sini adalah metodologi dakwah tarim, bukan dakwah politik. Walaupun saya nggak pernah kosong-kosong banget juga tentang politik, tapi tidak untuk berbicara tentang politik, karena politik itu kejam. Jangankan pembahasan kita dimasukkan tentang politik, karena tujuan kita lillah tabaraka wa ta'ala. Nggak berada dalam satu partai ini, nggak berada di dalam kelompok ini. Kita Allah dan Rasulullah Muhammad. Allah dan Rasulullah Muhammad sebagaimana pendahulu pendai-dai kita yang ada di Indonesia. Mereka para wali songo kita lillah. Mereka para aulia kita, para ulama kita, para habaib, para ulama kita lillah tabaraka wa ta'ala. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Apakah mereka berpolitik? Wali songo punya politiknya enggak? Politik sendal jepit misalnya. Ada enggak? Oh, gampang sekali.
kerajaan mereka miliki. Gampang sekali, tapi tidak. Para aulia kita, para ulama kita, sampai zaman sekarang. Jadi, bahaslah sesuatu yang memang sudah kita pahami. Politik itu kita tidak bisa pahami. Itu bagaikan fata morgana. Adanya adalah tiada. Paham nggak fata morgana jemaah? Dari jarak jauh nih selesai hujan, tahu ada benda yang berkunang-kunang di jalanan. Kirain apa? Bentuk warna. Kita dekati, habis. Itulah fata morgana. Kemudian apa yang harus kita berbicara tentang itu? Nahal, nihil. Mending kita bicara tentang Allah, tentang Rasulullah yang banyak manfaatnya, yang menghibur hati kita, yang membuat meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah.